Akhirnya saya jadi tukang parkir. Saya nyapu di bawah, ada yang ludah dari atas. Ya kan nggak buka masker. Dimulai dengan tawa. Aduh, dimulai dengan tawa. Aduh. Halo semuanya, jumpa lagi di Paman Podcast Alam Mangunan. Semua orang adalah guru. Iya kan? Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, sudah di depan kita hari ini Pak Yoyo Les. Piye to pacane? Oke, Pak. Hari ini kita kedatangan tamu. Guru tapi piye yo? Orangnya tak guru sih. Enggak, katanya kemarin tuh pernah vaksin. Mau vaksin atau swab ya? Pernah juga vaksin, saya pernah. Oke nih, swab toh ke rumah sakit. Ya. Pak Yules mewakili guru-guru. Susternya percaya ora? Nggak percaya, saya sampai ditanyain kan. Gimana? Bapak guru gitu. Iya, saya guru kan, karena guru kan dapat potongan. Iya, saya guru. Di mana? Di SMP Eksperimental Mangunan gitu kan. Oke. Oh, guru kayak gini. Orang percaya toh? Nggak percaya. Ya bentukanmu kayak ngono. Aduh. Ya. Sip. Aduh, hari ini kenapa kita ketawa terus? Karena kita tuh teman tertawa ya, Pak ya. Oh iya dong, harus dong. Ya, teman tertawa terus. Di belakang ini udah ada banyak orang-orang sing nggarapi Pak Yoles. Komplit. Suaranya mana suaranya? Semua orang ingin mendengarkan Pak Yoles. Oke, mau tanya awal, Pak. Ya, silakan. Dengar-dengar kita itu dari satu pulau. Dengar-dengar. Pak Yoles itu lahir di mana dulu? Sebenarnya sama dengan Bayu ya. Oke. Aku lahir di Palembang. Tepatnya itu di Kabupaten Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Itu kabupaten paling utara di Sumatera Selatan. Desa nih tempat tinggal Pak Yoles namanya apa? Namanya Desa P2 Purwodadi. P2. P2 Purwodadi. Kok mirip jeneng partai? Untung ora P apa? P2 Purwodadi. P2 Purwodadi. Di map ada toh? Sepertinya ada ya. Oke. Nah, Pak Yoles ki ceritanya gimana bisa sampai ke Jogja gitu? Wah. Panjang ya. Wah, enggak apa. Banyak orang ngira saya itu dari daerah timur, dari NTT gitu kan. Padahal saya di Lubuk Linggau itu lahir. Bapak ibu saya asli Jogja. Oh, malahan. Oh jelas, ngayu Jakarta Diningrat. Oke. Ya. Tapi saya ke Jogja itu tahun 2010. 2010 ke Jogja. Ngopo dalam rangka? Sebenarnya waktu itu ikut-ikutan temen yang satu kampung itu kan, teman-temanku kuliah semua di Jogja ya. Oke. Dan waktu itu saya belum menentukan saya mau kuliah apa enggak gitu. Oke. Nah, saya diajak teman saya ke Jogja, enggak sengaja tes di salah satu kampus swasta. Mana? Sanata Dharma. Yo, ini lulusanmu ini. Wah, ternyata lulus gitu kan. Nah, lulus di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. bukan Palembang Jawa jurusannya. Bukan Demak Surabaya. Jurusan bahasa. Bahasa dan Seni ya, itu jurusannya. Emang ono bahasa dan seni? Jurusan Bahasa dan sastra paling. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh. Itu. Lulus tes. Oke, pantesan bentukannya nyeningin ya. Waktu kuliah itu udah gondrong. Belum. Kuliah saya malah nggak pernah memanjangkan rambut. Nggak pernah berangkat juga toh? Berangkat ya. Oh, berangkat. Beradul. Beradul, gitu ya. Oke. Piye? Iya toh. Iki mau piye iki? Lanjut. Terus Amburadul kan kuliah, maksudnya dalam arti yo anak-anak bandel pas kuliah lah ya, gitu. penampilannya ya. Celananya sobek-sobek, terus pakai kaos terus kayak gini. Padahal kan ada kesepakatan aturan di kampus tuh. Oh, Baju berkerah berah. atau kaos berkerah. Akhirnya Tapi orang ditaati. iya, saya nggak punya waktu itu. Nggak punya. Piye Punyanya cuma 2. di Palembang peradabanmu. Kok Biasanya ke Jogja kan cuma bawa baju beberapa, nggak bawa semua gitu.
Oke, tapi berarti sering kaosan. Sering kaosan, nyaman kaosan. Terus ya celananya sobek-sobek gitulah, pakai levis sobek-sobek gitu. Sandal jepit. Enggak, kalau bagian kaki bawah pasti sepatu. Karena saya punya pengalaman jelek soal itu sepatu. Opo. Saya waktu SMP pernah dikejar anjing. Kok malah ngatain, Mbak We? Dikejar anjing, saya pakai sandal. Terus. Lah dikejar anjing saya pakai sandal. Oh. Kalah cepet dong larinya. Kepleset dong saya kan. Oh. Wah, hampir bokong saya ini habis. Dari sejak itulah saya trauma gitu loh. Saya harus pakai sepatu gitu. Akhirnya Karena tadi diselamatkan dengan sepatu. Sampai sekarang Selalu sepatu nan. pakai sepatu. Ya, Berarti jadi pengalaman. jadi pengalaman dong gitu. Jadi bakalan. Karena kan larinya beda kalau pakai sepatu sama sandal jepit ya, lebih kencengan sepatu gitu. Berarti anjing itu mengajarkan sesuatu ke Pak Yules. Iya. Iya. Kalau kamu nggak mau tak gigit pakailah sepatu. Itu pesannya. Untuk Anda yang sering dikejar sama apapun, Iya. pakai sepatu. Pakai sepatu. Itu ya. Oke, terus aku kan di Mangunan tuh belum lama ya, Pak ya. Aku Ah. tuh di Mangunan ki yo 3 tahun lah. Ya. Ora lah. Aku 3 di tahun ke Mangunan depan. tuh baru 4 bulan ya, sekitar 4-5 bulan. Mm-mm. Terus kenal Pak Yules. Oke. Awalnya aku ndelok Pak Yules ki Heeh. wong apa gendruwo. Kayak demit gitu ya. Maksudnya kan penampilan Pak Yules ku emang antagonis gitu ya. Iya. Antagonis ya. Ndelok ngeri banget wong iki. Akhirnya cerita kadang-kadang Pak Yules sama orang baru kan mungkin angkuh hobi atau Iya. Oh, enggak juga. Kamu yang ngerasa gitu. Kamu belum tahu sih kalau saya sekali ngomong tuh bubar nanti. aduh aku sumuk aku gitu terus aku. Terus heeh. Pak sekarang Pak Yules cilik di sini, Pak. Pak nomor 2 cilik dikit. Oke. Terus pas aku kenal kan aku kenal sama Pak Karol karena Ya. Pak Karol kan koordinatorku gitu. Mm. Terus ngobrol sama Pak Yules. Pak Yules tuh banyak sekali cerita wonge. Iya kan? punya banyak cerita toh. Ya. Akhirnya kita nggarap film bareng terus Betul. banyak cerita. Nah, sebelum ke sana Heeh. kita tabung sih ya. Oke. Jadi jangan tinggalin podcast ini karena nanti aku ingin Pak Yules cerita gitu. Siap. Tapi Ya. sebelum itu aku mau tanya. Ya. Kan dari PBSI berarti ya dulu. Ya PBSI. Ini kan bahas bulu tangkis kan. Persatuan bulu tangkis Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, menang kan wingi. Betul menang. Mantap ya. Gracia Poli. Gracia Poli. Poli tadi main bulu tangkis. Cocok. Giwar loh. Giwar gitu. Giwar. Bu. Gracia. Oh, Gracia itu rumah sakit yang ada di Pakem ya, beda. Selalu salah saya ini. Terus Oke. Kenapa Pak Yules kok jadi guru? Mau jadi guru gitu. Wah, itu panjang Mas Bayu. Panjang. Ceritain. Oke, boleh. Wow, itu liku-likunya kayak kelok di Sumatera Barat tuh loh. Kelok ampe-ampe. Oke, aku ngerti. Kelok 44. Oke. Ampe-ampe itu 44 gitu. Oke, berarti kalau panjang ceritanya aku mau tanya dulu. Oke. Berarti jalan hidupnya Pak Yules ki apa sih membuat itu tuh jadi kayaknya nggak mungkin aku jadi guru gitu. Iya. Akhirnya jadi guru. Memang nggak mungkin saya waktu itu jadi guru. Kenapa? Pengalaman. Bahkan nggak terbesit sama sekali saya jadi guru. Oke. Saya kuliah di Jogja 2010. Suatu hari. Ini boleh dari awal ya ceritanya atau langsung ke gurunya? Dari akhir we. Yo dari awal nggak Karena apa. kompleks gitu ya. Oke. Semester 3 saya nggak Oke. dapat biaya dari orang tua. Karena Ya ada sesuatu lah gitu kan. Yang nggak bisa rahasia. saya bagikan di Oke, sini. Oke. Opsinya 2. Ibu saya bilang, kamu pulang atau kamu lanjut dengan biaya sendiri. Oke. Masalah kan? Masalah kan? Semester 3 nih kan? Semester 3. Oke. Itu saya masih lucu-lucunya itu, masih gemes-gemesnya saya. Terus. Saya harus cari cara gimana caranya saya pulang dengan membawa ijazah. Oke, itu sing Oh iya. apa semangatnya Wah ya? iya itu. Tapi waktu itu belum tahu mau jadi guru atau jadi apa. Karena jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan banyak. Jadi sastrawan bisa, Mm-mm. jadi jurnalis bisa. Jadi di DO bisa. Di DO juga bisa kan gitu. Oke. Jadi banyak. Mm-mm. Nah, aku harus kerja dong supaya terpenuhi kebutuhanku. Keren. Oke, terus
ya kan? Heeh. Tapi pekerjaan apa di tengah euforia anak semester 3 itu adanya cuma nongkrong, ya kan? Main, nongkrong, main, nongkrong, main. Jadi ekosistemnya Nggak teman-temanku pernah belajar. enggak ya. Beda. Oh, iya. Temanku nongkrong, aku harus kerja. Wah, itu Oke. tantangan, Bro. Banget, oke ya. Tapi oke. kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa nongkrong, nggak bisa biaya kuliah, Oh, oke. kan gitu. Plus aku nggak punya motor waktu itu. Nggak punya motor. Nggak punya motor. Nah, bayangkan. Oke. Dulu saya numpang di rumah nenek di Wiro Brajan. Untung neneknya mau loh. Untungnya nenek saya tuh nerima saya. Kalau Iya. enggak itu kan saya dicoret dari kakak itu kan repot kan gitu. Akhirnya saya jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir. Ya. Semester 3 kuliah di Jogja jadi tukang parkir. Ada fotonya nanti bisa ditampilkan. Kalau kayaknya masih ada. Itu rambut saya masih pendek, saya pakai rompi oranye gitu. Real. Saya jadi tukang parkir. Oke. Sehari dapat 50, dapat 20, dapat 75. Oke. Aku speechless. Oke, keren. Jadi tukang parkir. Ya. Kan banyak pekerjaan ya. Maksudnya bukan banyak pekerjaan. Maksudnya banyak opsi mungkin. Waktu itu koyo antara yo negatifnya ya, maksudnya kriminal atau apa gitu. Ya. Atau jadi yang lain selain tukang parkir. Nah, opo sing kok bisa jadi tukang parkir? Siapa yang membawa? Lingkungan teman-teman di Wiro Brajan kebetulan pemuda-pemudi di sana itu beberapa teman dekat itu parkir di sana. Oh, itu pentingnya berteman dengan siapa Oh saja. iya, betul. Saya enggak mandang apapun gitu. Dan saya butuh cuan waktu itu kan. Apa yang bisa ya tak lakoni. Cuan nih uang ya. Uang ya. Uang ya. Wah. Oke. Betul. Oke. Oke, terus Saya gabung lah sama teman-teman. berapa tahun, Pak? Maaf, berapa tahun? Enggak lama kok. Enggak lama. Karena kan prosesnya saya harus gimana caranya saya harus naik level istilahnya. Oke. Kan gitu. Jauh-jauh dari Palembang ke sini jadi petugas parkir kan nggak elegan. Dan ibu saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh ya, saya keep dong. Intinya saya pulang harus bayar jasa. Itu di kepala saya. Waktu itu udah ada alat komunikasi tapi HP gitu. Ada, HP-nya masih tulalit. BlackBerry belum ada kawan waktu itu. Oh, singgungan temaling terus 2011 ya, 2011 kan. Nah, saya harus nggak bisa gini terus. Iya. Karena kebutuhannya meningkat. Pagi dihampiri teman, pulang diantar teman, terus 2 semester kayak gitu. Akhirnya saya nggak bodoh-bodoh amat lah di kampus. Oke. Dapat beasiswa. Wow, keren. Orang kayak gitu dapat beasiswa. Keren. Tukang Itu kalau parkir. jadi film di Indonesia apa? Tukang parkir dapat beasiswa. Apik loh, Wi. Yang memberi itu Pak ST Kartono. Semoga Pak ST Kartono nonton. Oh ya, guruku juga. Ya. Guruku juga. Halo Pak Kartono. Pernah jadi pembicara di seminar waktu di SD Eksperimental Mangunan. Iya, aku baru aja mau ngomong siapa orang yang Ya. berperan di hidupmu pas waktu itu gitu. Banyak ya. Ya, salah satunya itu. Pak Kartono. Makanya waktu ketemu di SD Eksperimental Mangunan, dia meluk saya meluk dia. Itu salah satu orang yang menginspirasi saya dulu awal-awal. Untung dia nggak kaget pas mau meluk kan opo gitu. Halo, apa-apaan? Cewek mana? Coba karena gondrong Aku loh. belum gondrong banget. Oh, gondrong. Belum Untung. banget. Acara apa? Udah habis lanjut dari Oke. situ. Nggak cukup nih pemasukan petugas parkir gitu. Iya. Aku kerja jadi waiters. Nganterin makanan gitu loh di Iya, kafe-kafe di kafe. gitu. Iya. Bayangkan, ketemu temen bawa pacarnya yang layani saya. Bayangkan, itu mental banget, Bro. Mental breakdance kalau salah. Wah, Kena banget ya. saya harus nganterin temen yang kenal dekat, tahu-tahu kaget kan, bro. Oke, temen deket tapi nggak tahu. Nggak tahu kalau aku kerja di situ. Jadi dia lagi makan malam sama pacarnya. Sok-sokan Kan. mandiri banget ya, weh. Kowe iki. Dan nggak banyak yang tahu kalau saya bekerja kayak gitu. Cuma teman-teman dekat. Oke. Oke. Nggak cukup lagi nih. Gajinya cuma 650 waktu itu. Karena butuh kos. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam kerjanya. Lanjut cuci piring sampai jam 3 subuh. Terus saya ngerjain tugasnya kapan? Kalau setengah 7 pagi kuliah. Ada kelas jam 7. Tapi harus saya telan. Semua itu harus saya lakoni. 1 semester berjalan. Makannya Indomie terus. Karena memang yang punya resto mau memberikan saya
makanan mie instan tok. Daripada lapar. Indomie loh promak kuwi. Oke? Oke. Nggak cukup nih uang segitu untuk memenuhi biaya UKT, SKS, keseharian. Yes. Saya minta tolong ke dosen saya. Ada nggak pekerjaan yang bisa membuat saya lebih punya penghasilan lebih? Ketemulah kepala alumni tempat saya dulu, namanya Pak Rafael Supriyono. Semoga Bapak sehat ya, Pak Rafael Supriyono. Dia punya 25 kos-kosan bertingkat. Oh, tak kira Pak Karol, kosan beda. Beda, Beda Pak ya? Karol beda. Kosannya beda. Punya dia eksklusif, ini nggak eksklusif. Oke. Pak Rafael Supriyono ngomong ke saya, "Yo Les, Hmm. mau nggak kamu kerja di kos saya?" Oh siap. Saya nggak ada gengsi-gengsian. Kos cewek apa cowok ya? Cowok dong, Oke. cowok. Saya ada 25 kamar kos tingkat. Tolong kamu jagain, kamu bersihkan. Saya jaga, saya bersihkan. Setiap pulang kuliah jam 2 siang kalau ada kelas, saya nyapu, saya ngepel, bersihin toilet. Seminggu 4 kali. Oke, keren. Oke? Oke. Dan tahulah keadaan kos cowok bagaimana kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan kosnya biasa gitu, tapi besar, 25 kamar. Saya nyapu di bawah, ada yang ludah dari atas. Ya wajar, logika saya, orang ludah tuh pasti jatuhnya ke bawah, nggak mungkin muncrat ke atas kan gitu. Iya. Dan Terus. semua mahasiswa, mereka nggak tahu kalau saya juga mahasiswa. Oke. Oke? Itu hari pertama, seremonialnya digituin. It's okay, tidak Oke. masalah. Bagi saya oke saja, saya pel. Oh, pel kan? Jalan, berbulan-bulan kenalan dengan teman-teman di situ, semua Yes. mahasiswa. Setiap saya habis bersin, mereka buatin saya kopi, kasih saya makan. Oh, sosialnya bagus berarti. Ya, ada yang minta dibikinkan latar belakang skripsinya. Ya saya buatkan dong. Oh. Skripsimu wis nggarap skripsi apa? Iya, waktu itu belum, kan masih semester 4 atau 5 ya. Tapi nggarap ki latar belakang skripsi Iya, orang. itu. Karena saya suka nulis waktu itu. Keren. Tuh, Oke. jadi ya udah saya bantu. Yes, oke. Gitu. Jadi 3 orang yang saya bantu itu. Dan nggak saya pungut biaya karena konco kan. Konco aja. Lu masnya ini mahasiswa tuh, kok kerjanya kayak gini. Wes bro, urip ora ono sing ngerti. Yes. Dilakoni aja, aku nyaman gitu. Oke, nggak cukup nih selama jadi petugas kos. Bersih-bersih, ngepel kamar mandi, lantai kotor, buangin sampah. Ki nggak cukup ki mergo kowe boros apa biasa? Ora ya. Lo kan Cocok terus. ya Jogja kan, Jogja betul, yang kecil. dulunya murah, tapi dari Murah. tahun ke tahun kan Makin ya. makin mahal Makin biaya mahal. hidup. Sementara tanggungan saya sebanyak itu. Yes. Itu pun cuma dapat setahun beasiswanya tadi kan gitu. Oke. Oke, Oh, biasa setahun. setahun dok. Ya ada limitnya lah, kalau terus-terusan ya saya enteng. Ya kan? Politenan sih. Sopo lagi sengaja. Wah, tapi tahu sangat membantu ya. Yes. Satu hari ketemu lagi dengan Pak ST Kartono di kelas, saya diberi tantangan. Carilah sebuah informasi. Ini mata kuliahnya jurnalistik. Dasar-dasar jurnalistik, masih ingat tuh. Carilah sebuah informasi di Yogyakarta yang berkaitan dengan profesi orang yang dilakukan di malam hari. Wah, saya seneng naik dengan kehidupan malam. Oke. Tugasnya kowe banget lah ya. Iyalah, anak malam. Maksudnya sering Maksudnya begadang. serawungnya, bertemannya, Yes. komunitasnya gitu. Saya mewawancarai maaf, teman-teman yang menjajakan diri, Oh, pekerja seks komersial. PSK, pekerja seks komersial. Oke. Sana di selatan Yogyakarta. Wah, dia sampai warning saya tidak bisa menjamin keselamatan kamu dan saya hanya bisa memberikan rekomendasi surat. Karena tempat-tempat seperti itu membahayakan untuk kita gitu. Nggak apa Pak, Oke. yang saya butuhkan nilai. Lagi-lagi ada teman di sana, relasi kan. Oke. Saya ngajak 3 orang, teman saya semua saya wawancarai. Wah, pelajarannya ngeri men. Bayangkan si cewek ini punya pacar gitu loh. Oke. Jadi banyak value-nya. Bahkan saya buat cerpen itu. Oh, ada cerpen nih. Kisah pekerja seks komersial itu saya buat cerpen. Oh, ada di internet. Nggak ada sih, dokumentasi pribadi.
belum saya Oke. terbitkan. Hubungi Mbak Tami besok. Bisa. Wah, itu saya emosional, maksudnya terenyuh gitu. Yes, oke. Dia sampai nangis ya wawancarai. Enggak, maksudnya dia nangis karena sebenarnya dia enggak mau gitu ya. Maksudnya Ya dengan mau, tapi sangat Enggak, terenyuh. maksudnya dengan Oh, iya, pekerjaan iya, itu dia pasti. enggak mau gitu loh. Dia bisa mengatakan tidak ada orang yang sebenarnya mau untuk bekerja di bidang itu. Oke, Karena tapi dia dijebak waktu itu. Panjang ceritanya. oke, itu enggak usah lah ya. Oke, cut. Lalu akhirnya dari situ saya punya relasi teman di sebuah media massa, Oke. media cetak Katolik lah. Namanya Pak Tony. Apa Leo ya Apa? orang berjasa. Banyak orang berjasa loh di hidupmu. Banyak. Bayangkan. Itu pernah jadi wartawan di KR juga, di banyak wartawan senior. Akhirnya saya diminta dia untuk menemani dia liputan kemana-mana lah untuk Yes. menuhi konten di media masanya. Oke. Dia redaktur operasionalnya di situ. Yo saya sikat dong, saya mau dong gitu. Ada cuannya kok. Oke. Lagi-lagi untuk bertahan hidup ya. Ya, untuk bertahan hidup. Ya udah akhirnya jadi wartawan saya. Dikenalkan sama temennya lagi. Saya jadi wartawan di majalah Adiluhung, nyari-nyari informasi, kontributor di majalah Adiluhung soal budaya, soal keris itu. Gitu. Yes. Saya sampai ke Bumen, sampai di Jawa Timur, di Magetan sana, liputan dan sebagainya. Oke. Udah kan? Udah, Puas, tapi itu- ternyata belum sampai situ. Oke. Masih berlanjut gitu loh dinamikanya itu. Itu udah mendekati detik-detik mau lulus sih sebenarnya. Oke. Ketemulah saya dengan sosok yang selama ini juga saya jadikan panutan gitu. Ketemu Siapa? namanya Bro Cindil. Bro Cindil. Oh, Mas Indra. Mas Cindra. Mas Indra. Itu orang yang mengubah hidup saya banyak. Waduh, Artinya sedih. Ya, aku pelajarannya banyak, men. melu terharu loh aku. Itu nggak sengaja ketemunya di kantin gara-gara ngopi. Oke. Dari situ kita teater bareng, Mm-mm. bikin karya bareng, bikin komunitas Kapur Tulis namanya, menerbitkan sebuah buku. Yang pertama kali di prodi kami menerbitkan sebuah buku itu baru komunitas kami. Kami cetak 500 eksemplar, lagi-lagi saya harus nyari uang parkir untuk memenuhi biaya percetakan. Oke. Teman saya ada yang gadein BPKB motornya, ngutang sana sini hanya untuk mencetak buku. 250 eksemplar kami sumbangkan ke Papua. 250 eksemplar kami jual untuk ngembaliin modal. Oke. Dari situ proses. Wow, oke. Saya Kawan. pertama orang yang punya karya buku waktu itu di angkatan saya di PBSI. Wah, sadar perlu bangga lah. Iya dong. Romo Triarka Raise. Kue. Enggak asal segitunya. Biasa. Artinya apa? Saya punya penanda, punya artefak yang sampai hari ini kalau dicari bukunya di Perpustakaan Sanata Dharma masih ada. Masih ada. Jadi dari anak seorang tukang parkir bikin buku. Keren, Gitu. keren. Saya nggak sekeren orang banyak tapi minimal Keren. ada mimpi yang bisa dicapai gitu loh untuk teman-teman muda semua gitu. Saya nggak keren orang banyak tapi ya keren lah. Itu proses sampai hari ini. Lulus. Lulus. Saya lulus tuh baju mau pendadaran dipinjemi, ikat pinggang dipinjemi, sepatu pantofel dipinjemi, celana dipinjemi, yang nggak dipinjemi motor. Saya orang nggak punya laptop dan nggak punya komputer satu angkatan Sampai lulus. sampai lulus. Jadi kalau ngerjain sana sini. Selesai juga. Gitu. Saya sidang akhirnya 30 menit, Keren. diujani pertanyaan 15 pertanyaan, saya sikat semuanya. Teman-teman datang. Enggak, itu Mbak Sikat tuh kan menyikat ruangan loh. Enggak, Baik Mas, tak tanya. Saya Karena- jawab semua gitu. Karena saya pernah kerja di kosan, saya sikat aja. Bisa. Saya jawab. Dosanya Pak Rahmanto. Thank you Pak Rahmanto. Oke. Nilainya A dong. Aduh. Oke. 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 Akhirnya dari sosok itu saya dikenalkan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah bangsa ini hanya lewat sebuah kelas, yaitu sekolah. Oke. Saya dikenalkan dengan sekolah yang cukup manusiawi. Sekolah eksperimental Mangunan. Ulang lagi. Keren loh. Enggak, ini mau awalnya aku tuh mau menggiring ini semua ke guyonan gitu loh. Ya. Setelah Lah kerungu. itu teman guyonan. Iya, aku akhirnya boleh juga nih orang. Anda biasa aja. Oh, boleh juga. Mungkin di luar masih banyak yang seperti saya gitu. Iya sih. Iya, Rara. Maksudnya gini, pas Pak Yulas tadi bilang ada dosen yang bilang bahwa ini semua tuh merubah bangsa ini dengan kelas, dengan sekolah. Ya kalau langsung terbesit Romangun. Romangun kan ngomong bahwa yang bisa menyelamatkan
pada waktu itu ya masyarakat miskin gitu ya, itu dengan sekolah formal kayak betul. gitu kan. Akhirnya Pak Yules inginlah di Mangunan. Yes. Artinya setelah lulus langsung Mangunan. Enggak. Loh, piye? Saya tambah dulu ceritanya. Dulu saya pernah mau di DO dari kampus. Ada dosen yang tidak terima kalau saya punya permasalahan yang kompleks, akhirnya saya diminta untuk keluar. Dosen saya satunya dong bela saya. Waktu itu saya jadi ketua himpunan mahasiswa program studi. Saya aktif di organisasi dulu. Oke. Dan dosen itu saya enggak berani menanggung resiko kalau ini dikeluarkan. Oke. Akhirnya saya dipertahankan sampai saya lulus. Lalu saya awalnya di Mangunan itu di SD. Iya. Kenal sama Romo Mangun, dinamika dengan Bro Cindil, Heeh. ya kan, diskusi. Saya di Mangunan itu pertama di kelas ekspresi jurnalistik itu pun jadi di kelas ekspresi itu apa namanya seminggu sekali bro, di hari Sabtu. Jadi kalau nggak ngajar di hari Sabtu saya jual gorengan bro. Saya penjual molen keranci dulu. Mantap. Jadi dari akar rumput saya tuh. Dari akar rumput, bener-bener akar rumput yang terinjak. Berteman dengan cacing istilahnya. Oke, saya lulus, saya kerja di sebuah sekolah swasta. Bahkan belum lulus sih, semester akhir. Untuk menggantikan guru. 3 tahun saya di sana nggak pernah ketemu sama Romo Yayasannya. Romo Yayasan tuh nggak kenal dengan saya. Oke. Padahal saya sudah dengan hati di sana gitu. Akhirnya apa? Saya dan teman-teman komunitas sempat membuat pelatihan di sana dan kami berhasil menerbitkan buku waktu itu. Tapi karena nggak dianggap, nggak pernah ditemui, ya saya out dong. Oke. Dari pindah ke Mangunan, ya kan? Dan Yes. akhirnya dari kelas ekspresi naik, diminta untuk lamar jadi guru di SMP seperti sekarang. Lamar kerja. Lamar kerja. Lamar anak wong urung. Burung, itu masih lama. Belum ada. Oke, bentar Pak ya, tak potong sih. Halo teman-teman, ini lagi hujan, akan hujan gitu ya. Jadi kalau mendengar suara kayak genteng ketiban banyu, nah ya sorry ya, ini lagi hujan kita terabas saja Pak Yules. Nanti kalau deres ya wis saknone gitu. Oke, ya. Akhirnya terus di Mangunan. Ya, di Mangunan. Dengan kondisi gondrong ini. Nah, dari kelas ekspresi itulah saya mulai gondrong. Oke, kelas ekspresi apa kuwi? Jurnalistik. Jurnalistik ya, Pak Yules. SMP. Belum ada SD, SMP. SD. SD dulu ya, oke. Oke, terus Pak Yules ini kan ini, kalau kemarin tuh Romo Edi titip pertanyaan. Ya. Jadi Pak Yules tuh apa ya? Mungkin pencetus mungkin yang menemukan atau bagaimana sebutan sahabat Mangun gitu ya. Sahabat Mangun itu bisa diceritain gimana gitu. Mungkin apakah dari awal Pak Yules masuk langsung kepikiran itu atau bagaimana waktu itu? Ya, proses mengenal Mangun itu kan panjang ya. Meskipun aku nggak mengalami perjumpaan secara fisik, tapi lewat beberapa karya dari Bro Cindil dan satu lagi orang yang juga saya kagumi. Siapa? Mas Buntal. Aku wis menduga sih. Yang saat ini di kanan saya. Iya, ini Kalau Mas Buntal ini kakak adik sama Mas Cindil dulu saat di kampus. kakak adik, angkatan. 2 orang itu yang jadi sosok inspiratif saya gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Nah, yang belum tahu Mas Buntal tak dulu Mas. Iki masalahnya banyak bahasa internal gitu. Ya, ini namanya Pak Karol. Pak Karol. Itu Itu panggilan akrab. dulu teman-teman akrab waktu dia masih muda, meskipun sekarang juga masih muda sih. Masih muda dan sekarang menjadi koordinator lab dengan Pak Karol. Pak Karol. Pak Karol. Diskusi terus. Suatu hari di SMP, itu kan biasanya di awal semester tuh ada sosok atau simbol kelas. Yes. Nah, saya kok terinspirasi bagaimana supaya mendaratkan kalau idolamu keselak. Berarti emang diidolakan keselak loh Pak Karol. Mabur deh. Ya. Akhirnya kan simbol kelas itu harus dibuat simbol ya, bentuk. Okay. Supaya dihidupi sama anak-anak. Yes. Nah, bagaimana mendaratkan sosok Romo Mangun ini ke kelas? Nggak mudah dong. Nggak mudah dong. Kalau abstrak nggak tercapai nanti. Yes. Ada yang buat simbol pohon, ada yang buat simbol macam-macam lah. Yes. Namanya simbol ya. Saya terpikir, kenapa kok nggak sahabat Mangun? Karena konteks sahabat ini relasinya emosionalnya deket gitu loh. Betul. Romo Mangun suka dengan anak-anak, dia care sama anak-anak, peduli dengan anak-anak. Kenapa nggak dibuat jembatan namanya sahabat Mangun supaya ada kedekatan emosional?
dengan kedekatan emosional ini Nana diajak untuk kagum dengan karyanya Romo Mangun. Yes, oke. Setuju. Gitu. Setuju. Jadi setuju. itu awalnya. Muncullah kata Sahabat Mangun. Itu di tahun piro, Pak? Aku tepatnya tahunnya mungkin setahun yang lalu. Oh, belum lama. Belum lama. Belum lama, setahun yang lalu akhirnya ada si Sahabat Mangun. Sahabat Mangun. Nah, terus kan tadi nggak kepikiran jadi guru. Jadi kan panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Akhirnya Pak Yules tadi kan mungkin setelah cerita pengalaman mungkin ada yang terlewat tentang bagaimana atau Pak Yules ini membentuk hati ini akhirnya Oke, aku jadi guru ke. Ya. Nah, sekarang sing aku pengen tahu itu di situ. Tentang piye menjalani hidup sebagai seorang guru gitu. Awalnya karena saya terbentur dengan kompleksitas permasalahan itu. Lalu saya bertemu dengan Bro Cindil dan Pak Karol. Mereka banyak memberi saya informasi, diskusi gitu. Ya tadi kembali ke awal bahwa satu-satunya cara untuk merubah masa depan bangsa ini, kelanjutan bangsa ini hanya dimulai dari ruang kelas. Artinya kalau mau bicara Indonesia berubah menjadi peradabannya lebih baik, ya benahi kelasnya dulu. Oke, I see. Artinya Pak Yules ingin memberi perubahan ke bangsa ini, ingin memberi dampak. Ya. Dadi apa toh aku ben iso memberi dampak. Betul. Dari kelas sederhana, dari kelas kecil, dari mereka yang imut-imut, lucu-lucu, yang ceria, yang merdeka. Karena cuma dari itu. Enggak ada yang enggak bisa, lainnya enggak bisa. Karena apa yang dihasilkan bangsa ini 10 tahun yang lalu, ya hari ini hasilnya. 20 tahun lalu 20 tahun yang akan datang, anak-anak di kelas saya inilah yang akan menggantikan sosok yang hari ini membuat kebijakan, membuat regulasi, menjadi pemimpin. Bayangkan kalau ada hal yang absen atau banyak yang absen di ruang kelas kita, itu menentukan 20 tahun lagi. Terus ya tak potong WLS ini. Keren banget teman-teman. Jadi sebelumnya yang masih nonton video ini thank you. Boleh subscribe dan like dulu. Apa ya? Aku lali pengen ngomong apa. Jadi memberi perubahan tadi. Pak Yules mau memberi perubahan, nggo cinta itu ke bangsa ini. Ya, itu. Akhirnya ngasih dampak lewat pendidikan. Tapi buat semuanya pendidikan di sini, di Mangunan apalagi kita sedang menghidupi 3F. Formal, informal, non formal. Artinya memang pendidikan ki yo ora ruang kelas yang diartikan yo enggak hanya di kelas. Tidak hanya kelas tuh jangan diartikan sebagai hanya ruang berukuran sekian. Betul. Seperti kata Pak Yules tadi, sampai ada yang absen. Nah, yang absen ini bisa jadi informalnya, non formalnya. Nah, itu juga kalau bisa dihidupi ya Pak Yules ya. Betul. Oke. Betul sekali. Keren. Dan apa Pak Yules? Ya kita semua tahu realitasnya. Pendidikan Indonesia hari ini tuh sampai mana gitu. Kritik yang dibuat Romo Mangun berpuluh-puluh tahun yang lalu, hari ini masih relevan ya? Iya dong. Hari ini masih hari ini terjadi kan? Terjawab kan? Siap. Sebagai bentuk Romo Mangun tidak percaya dengan sistem pendidikan di Indonesia waktu itu. Yang tidak berpihak pada yang lemah, yang tersingkirkan. Kira-kira hari ini masih ada nggak? Masih ada, walaupun kita harus apresiasi pemerintah mungkin yang sudah kalau upaya diapresiasi. Upaya apresiasi. Gitu tapi kan. Entah oknum, entah regulasi atau ada kepentingan kan, banyak kepentingan gitu loh. Dan kita nggak tahu apa. Tapi realitasnya seperti itu juga. Korupsi di mana-mana. Kan gitu kan. Ketidakadilan, ketimpangan sosial dan sebagainya. Itu dihasilkan dari ruang kelas. Yang nggak baik-baik saja kan. Aja nih aku menurut ini udah berapa menit, Mbak? Udah 34 menit. Lama ternyata. Sebenarnya aku pengen banget Pak Yules cerita tentang hal yang lucu-lucu. Tapi mungkin karena kita udah kayak gini, kayak ini orang asik deh. Kalau tutup dan lucu kita ya wis lah, kita tetap dengan kritis. Dengan boleh. Kayak gini aja. Mungkin terakhir ini pertanyaan ringan. Gini. Ada 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, pernah nggak sih ono murid sing wedi dengan penampilanmu gitu? Kalau secara langsung ngomong nggak tahu ya, nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi selama di SD, di SMP itu ada. Ada yang takut dengan penampilan saya ada. Ada yang dulu aku kayak. Oh iya. Takut dong. Ngono kayak apa iki? Apalagi saya diem. Oh iya gitu betul, kan. Betul. Tapi akhirnya saya berusaha untuk jadi teman dong. Ingat sahabat Mangun loh. Siap.
ya kan. Semua adalah guru. Iya. Maksudnya Endi toh? paman. Sahabat Mangun. Lah wes sahabat Mangun lho rene ra ono apa-apa. Oke, tapi itu tadi terus yang kedua Konteksnya jadi sahabat. saya sahabat. Ya kan? Aku mau tanya itu. Heeh. Kecintaanmu terhadap murid-muridmu. Ya nggak bisa anak-anak tuh ngomong Pak Eles sayang sama kalian, peduli, nggak Oke, bisa. nggak bisa. Anak-anak belum paham sampai ke sana. Definisi kata itu terlalu absurd Oke. bagi si anak. Tapi bagaimana mengupayakan kedekatan ini dengan hal-hal yang apa ya, yang asik. Yes. Anak-anak itu dulu awal pertama kali saya membuat asesmen di kelas, salah satunya pengen didengerin dan pengen ditemani. Itu tok ya. Lah berarti kan di Sederhana sekolah, ya, Pak, ya, ya? di sekolah yang lama itu kan berarti nggak nyaman. Mereka ngerasa nggak punya teman. Padahal Kejar Dewantara ngomong kan, Yes. sekolah tuh jadi taman kan, taman bermain kan. Yes. Taman tuh esensinya kan menyenangkan, Iya. fun, enjoy, Betul tanpa lah. beban. Kalau aku sih melihatnya kalau sampai detik ini ada bel pulang atau istirahat dan anak-anak masih teriak gembira. Artinya sekolahnya entah nih. Maksudnya ada yang mungkin harus diperbaiki dengan Iya di sekolah itu. Bayangkan. Jadi panjang prosesnya ya. Saya mengenali anak, saya Oke. juga belajar dari Bung Karol dan Bro Cindil. Persendil ya. Apa kesulitan dia? Yes. Nggak melulu soal kognisi, Hmm. sampai bagaimana mendengarkan cerita anak-anak tertarik dengan lawan jenis. Oke. Pak, saya mengalami menstruasi. Anak-anak tuh cerita, Yes. saking mereka nyamannya gitu loh. Oh bagus. Artinya nyaman ya artinya. Iya, maksudnya Pak, Oke. aku ini hari menstruasi pertamaku dalam hidupku. Kok Yes. rasanya begini? Bayangkan aku nggak menstruasi. Tiba-tiba aku diceritain kayak gitu kan. Terus gimana nyikapinya? Kan gitu kan. Ya aku katakan Pak Yeles tidak menstruasi, tapi cobalah kamu minum air yang banyak, lalu istirahat yang cukup, kurangi gerak dan sebagainya, karena menurut pengalaman Pak Yeles yang pernah Pak Yeles baca di beberapa artikel, perutnya akan sakit atau kram. Itu Yes, efek oke. menstruasi. Oh gitu ya Pak, gini. Nah bagiku kalau anak nggak punya kedekatan emosional, nggak mungkin dia mau cerita kayak gitu. Oke. Berarti soalnya gini. Beberapa bulan ini aku di Mangunan, aku mendengar ada seseorang gitu yang ngomong ke aku bahwa Pak Yules sih karo anak-anaknya sayang banget ya gitu. Nah dari penampilanmu, dari first impression aku ketemu kowe gitu Pak ya, ketemu dirimu gitu. Oh iya toh, karena gitu ya. Ya. Akhirnya terus ikut beberapa dinamika terus oh iya. Itu Pak Yules punya kedekatan itu terjadi sahabat tadi, Ya. gitu, sahabat tadi. Gitu Pak Yules. Oke, wis lama banget kita ngobrol. Ya, Pengen nih disambung tapi kelamaan daan. ya panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi Pak Yules punya banyak cerita lucu ya. Oh banyak Banyak cerita lucu. Itu Nah, banyak. sekarang impian nih Pak Yules, Oh, hal yang Pak Yules ingin capai, terus yang terakhir nanti tutup dengan cerita lucu. Oke. Oke, impianmu Mimpiku satu, apa? jadi guru tuh harus punya mimpi ya. Kalau jadi guru nggak punya mimpi, repot. Oke. Karena aku pengen ke depan. Anak-anakku yang saat ini di kelas Yes. di SMP Eksperimental Mangunan. Mungkin di tahun 2028 di usia mereka yang 20-an ya. Yes. Kalau mereka memutuskan untuk menjadi seorang politisi, Oke. buatlah sebuah kebijakan yang humanis. Siap. Satu. Oke. Yang kedua, mereka nggak korupsi. Oke. Kalau mereka jadi dokter yang bisa ngewongke, Oke. Betul. Oke. I see. ya kan? Yang sakit di Indonesia ini banyak. Dokter yang bisa nyembuhkan dong. Gitu. Yang bener-bener nyembuhkan gitu. Kalau dokter yang ngerepoti kan banyak juga gitu. Mahal biayanya contohnya kan gitu kan. Ya buatlah kebijakan kayak dokter Lee itu sampai Oke. dia donasikan kapalnya keliling kemana-mana. Sip. Oke. Kalau jadi pemimpin atau dia buat sekolah tertentu ya dia bisa membuat kebijakan seperti yang ngewongke uang. Iya. Kayak Romo Mangun, kayak DED ini bisa menampung banyak anak dari segi manapun tanpa membedakan oh kemampuan kognisinya segini nggak boleh masuk sekolah ini, tidak bisa membayar kayak gini gitu, nggak bisa masuk sekolah ini. Mimpiku itu jadi anak-anak kecil hari ini tuh jadi orang yang 20 tahun lagi paham dengan realitas sosial, paham dengan keadaan, dan mereka bisa buat apa untuk itu. Oke, ini keren loh. Mimpimu itu Iya bahkan ini kerennya gini. Mimpinya Pak Yules itu adalah
ke orang lain itu. Arahnya Iya ke orang dong. lain. Impiannya Pak Yules ke arah orang lain dan ke anak-anak Mas. Ke anak-anak agar lebih lagi ya bahasanya humanis dan lain-lain. Keren deh. Jangan niru Pak Yoles. Pak Yoles cuma Yes. akan seperti ini terus karena ini Yes. memang ini pilihan gitu. Tapi harus lebih dari yang saya, lebih dari saya sebagai teman belajarmu. Kamu harus punya itu. Kalau kamu jadi seorang pembuat komik, ya buatlah komik yang keren, bisa jadi media pembelajaran untuk adik-adikmu besok. Oke. Iya kan? Sip. Potensi-potensi mereka besar. Ini harus dibuat ruang. Dibuat ruang. Anak-anak ini harus dikasih area yang nyaman, ruang yang nyaman supaya bisa mekarnya tuh utuh Oke. gitu loh. Jangan dikomando, jangan di sistem di militer dan sebagainya, atau harus taat, Sip. strike gitu kan. Dibuat nyaman, dibuat enjoy, ya anak-anak. Oke. Ya kan? Kita semua pernah menjadi kecil kok. Yes. Lalu tiba-tiba kita membuat mereka seperti miniatur orang dewasa. Kan Oke. enggak klik. Berarti gini, intinya impiannya Pak Yoles itu adalah negeri ini makin indah lah. Wah, jelas dong. Negeri Dari ini ruang makin- kelas, dari ruang dari kelas ruang sederhana. kelas. Makanya harus punya mimpi. Oke. So, dan yang tak highlight adalah sekalian atau kita semua, semua ya guru ya, harus punya impian. Betul. Gitu ya. Wajib. Berangkat dari ruang kelas, semoga Ya. Jadi Bisa. ngajar tuh nggak cuma rutinitas, berangkat pagi, pulang siang. yes, semoga dari itu bisa merubah sekeliling, merubah anak-anak. Meskipun gitu. belum tentu semua anak-anak saya gitu ya. Tapi Harapannya. minimal ada 1 dan 3 orang itu udah Yes. berhasil. Oh ya itu artinya ada dampak, Iya. ada dampak deh. Oke, thank you Pak Yoles. Udah Iya kayaknya iya iya ape-ape. iya iya iya. Sekarang Thank you. Kita mungkin pingin Pak Yoles buka kacamata. Thank you. Oke, buka masker. Buka masker. Buka masker, Yoles. Buka Iya, masker. iya. Tapi ini jauhan kita kan. Tidak jauhan enggak apa ya. Pak Yoles kawan enggak buka masker. Nah, bisa lihat toh. Iya Pak Yoles. Ya. Bukan Oke. ini bukan Yesus ya sebenarnya. Oke, thank you udah nonton video ini. Kita tutup dengan Pak Yoles cerita lucu. Pak Yoles cerita lucu. lucu. Oh. Cerita lucunya suatu hari ini keren ya. Waktu di kampung saya sih di Palembang gitu kan. Aku pakai nama samaran ya karena ini nyangkut orang lain. Nama simbahnya Mbah Paryono gitu kan. Mbah Paryono ini pulang dari nyari makan ternak ngarit gitu. Nah dia lagi angop. Tahu angop nggak? Angop tuh kayak gitu loh. Lah angop ini kelebaran mulutnya kayak gitu. Ini nggak bisa balik. Nah Mbak Paryono ini bikin geger sekampung saya gitu kan. Buka mulut kelebaran. Nggak balik gitu kan. Lah dari rumahnya ke rumah sakit Palembang itu kan 7 jam jaraknya kalau naik kereta api gitu kan. Jadi harus naik kereta api ke sana, tapi sampai di Palembang kota di rumah sakit itu nggak diapa-apain sama dokternya. Cuma dia masuk ke ruangan ICU langsung ditampar, pang, ini balik. Jangan lupa subscribe, Jadi like, and comment. nunggu 7 jam dia harus ditampar. Thank you Pak Yoles. Thank you. Dadah. Sampai jumpa di papan Terima kasih selanjutnya. teman-teman. Ya. Terima kasih ya.